Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat serta hidayahnya. Kita masih merasakan nikmat sehat dan nikmat kesempatan menimba ilmu, kesempatan memperbaiki diri kita dengan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhwati as-solehah, azakumullah. Pada video kali ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi adab ya, dari kitab Akhlak lil Banat karangan Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Kita akan melanjutkan pembahasan pada bab 10 ya, dengan judul Nubdatun min akhlaqihi wa nasaihi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasihat-nasihatnya. Ya, ini bagian yang kedua ya. Karena bab yang ke-9 pun ya sama temanya. Ada beberapa poin ya, pada bab 10 ini ya, kalau tidak salah ada 3 poin. Yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan yuhsinu muamalat ashabihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ya berlaku baik ya dalam interaksi dengan para sahabatnya. Atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan interaksi yang baik dengan para sahabatnya, ya. Melakukan hubungan ya persahabatan dengan para sahabatnya itu dengan baik. Yabtasimu fi wujuhihim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ya tersenyum di hadapan para sahabatnya. Jadi Nabi itu tidak bermuka masam ya ketika bertemu dengan para sahabatnya. Beliau senantiasa dan selalu tersenyum ketika menemui atau berjumpa dengan para sahabatnya. Wa yubasituhum, dan Nabi Muhammad SAW juga senantiasa memudahkan para sahabatnya. Maksudnya memudahkan urusan para sahabatnya. Wa yabda'uhum bisalami wal musafahah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga selalu ya jika bertemu dengan para sahabatnya itu senantiasa mengawali ya mengucapkan salam dan berjabat tangan. Wa yu'thiruhum ala nafsihi, dan Nabi Muhammad SAW itu selalu mendahulukan kepentingan para sahabatnya daripada kepentingan beliau sendiri. Subhanallah ya. Hatta ahabbuhu aktsara min anfusihim wa auladihim. Nah, sehingga para sahabat itu ya habbuhu, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara min anfusihim wa auladihim, melebihi cinta mereka terhadap diri mereka sendiri dan cinta mereka terhadap anak-anak mereka. Subhanallah ya. Wa kana yahtarimul jar, dan Nabi Muhammad SAW senantiasa memuliakan ya menghormati al-jar, tetangganya. Wa ya'muru bil ihsani ilaih, dan Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada kita ya, pada umatnya, pada para sahabatnya, bil ihsani ilaih, berlaku baik terhadap tetangganya. Wa qala maratan li ahadi ashabihi, beliau pernah bersabda ya, atau bersabda suatu saat ya kepada salah seorang sahabatnya,
idza tawahta maraqatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Apabila engkau memasak ya kuah daging, atau mungkin kalau kita itu gulai ya, fa'aktir ma'aha, maka perbanyak airnya, wa ta'ahad jiranak, dan berbagilah dengan tetangga-tetanggamu, wa yaqri dhaifa, dan Nabi Muhammad SAW juga memuliakan ya, menghormati ad-dhaifa, tamunya. Wa yaqul, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah ya, atau hormatilah tamunya. Wa yuhsinu ila aqaribih, dan beliau juga berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Wa yaqul, dan beliau bersabda, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim ya, kepada kerabat-kerabatnya. Walamma ja'at ilaihi murdi'atuhu sayyidatuna Halimatu Sa'diyah radhiyallahu anha wa huwa jalis, dan ketika ibu susunya yaitu Sayyidah Halimatu Sa'diyah radhiyallahu anha datang menemui Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau wa huwa jalisun, sedangkan Nabi Muhammad sedang duduk ya, basatallaha ridaahu, maka Nabi itu membentangkan untuk ibu susunya itu ridaaha, selendangnya ya, atau sorbannya yang dijadikan sebagai tempat duduknya. Wa qadha hajatiha, kemudian Nabi itu menyelesaikan urusan Siti Halimah Sa'diyah ya. Memberikan ya apa yang dibutuhkan oleh Sayyidah Siti Halimah Sa'diyah. Itu yang pertama. Poin yang kedua dari ringkasan akhlak Rasulullah SAW dan nasihat-nasihatnya yang kedua adalah wa kana yadhkuru ahda suhbatil qarimah. Nabi Muhammad SAW senantiasa menyebut-nyebut atau mengingat ahda suhbatil qadimah, yaitu kenangan ya, kenangan baik dengan istri beliau pertama ya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau selalu mengingat atau mengenang kebaikan-kebaikan istrinya yaitu Siti Khadijah. Wa ba'da wafati Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, maka setelah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, idza dzabaha syatan qasama lahma ala sadiqatiha, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing atau domba, qasama lahmaha ala sadiqatiha, maka beliau membagikan daging tersebut, daging sembelihan tadi, kepada teman-teman Siti Khadijah. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, inna husnal ahdi minal iman, sesungguhnya mengenang kebaikan ya seseorang itu adalah bagian daripada iman. Seperti itu ya. Wa kana yuhibbu ay yunaddima a'malahu wa yutqinaha. Dan Nabi Muhammad SAW ya suka ya suka menata ya, menata a'malahu ya, menata aktivitas beliau ya. Jadi aktivitas beliau itu sangat tertata ya. Beliau bisa memanajemen, mengatur ya, mengatur aktivitas beliau dengan sangat baik ya. Wa yutqinaha, dan beliau melakukan amalan tersebut dengan tuntas ya. Wa yaqulu, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan untuk berlaku ihsan ala kulli syai', dalam setiap sesuatu ya. Ihsan itu artinya melakukan yang terbaik ya. Ihsan dalam sesuatu artinya dalam segala sesuatu artinya berlaku baik, yang terbaik ya dalam melakukan sesuatu itu dengan yang paling baik gitu.
Wa yuhibbu aidan an-nadhafata fi jami'il asya'. Dan beliau juga mencintai ya akan kebersihan dalam segala hal. Fi ta'amihi dalam makanannya, wa libasihi dalam pakaiannya, wa maskanihi dan tempat tinggalnya. Wa ya'muru bin nadhafah, dan beliau juga memerintahkan kepada sahabat dan para sahabat dan umatnya bin nadhafah untuk melakukan ya atau menjaga kebersihan. Kama qala fi hadisi, sebagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadis ya, sebuah riwayat ya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Atau dalam hadisnya yang mungkin lebih yang masyhur yang lainnya ya, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada keimanan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa kana idza masya la yaltafitu yaminan wala shimalan. Adalah Nabi Muhammad SAW apabila berjalan, beliau tidak menoleh ya, ke kanan ya, dan tidak menoleh ke arah kiri. Artinya ketika beliau berjalan itu beliau fokus ya dengan tujuan yang ingin beliau tuju. Wa idza akala la yaqulu ila ayyashba. Dan apabila beliau makan, beliau tidak makan sampai kenyang. Wa yaqul, beliau bersabda, inna aktsarun nasi syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumil qiyamah. Sesungguhnya kebanyakan manusia ya, sesungguhnya orang yang paling kenyang di dunia itu adalah mereka orang yang paling lama merasakan kelaparan pada hari kiamat. Wa idza takallama ala qadhi hajah. Dan apabila Nabi Muhammad SAW itu berbicara ya, maka beliau berbicara seperlunya saja. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, man samata najat. Barang siapa diam, maka dia akan selamat. Ya. Diam di sini artinya diam ketika tidak ada yang ingin dibicarakan. Ya, maka dia akan selamat. Wa kana yuhafidu ala awqatihi, dan Nabi Muhammad SAW juga senantiasa menjaga ya, memelihara waktunya. Wa yasrifuha kullaha fi ta'ati rabbih, dan menggunakan seluruh waktunya ya fi ta'ati rabbih, dalam ketaatan kepada Allah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul, beliau bersabda, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ikhtanim ya, jagalah ya, atau perhatikanlah, khamsan qabla khamsin, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Wasihataka qabla saqamika, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum masa sempitmu atau masa sibukmu. Wa syababaka qabla haramika, dan masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu ya, masa kecukupanmu, qabla faqrika, sebelum masa fakirmu atau masa kekuranganmu ya. Ini sehingga Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan ya kesempatannya, waktunya senantiasa digunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini 3 poin di bab ke-10. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kelak kita menjadi ya atau mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita mengikuti ya, meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa disampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, al-afu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.